Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat, tetap semangat para petani ubi jalar di Indonesia. Ya, oke. Nah, hari ini kawan-kawanku, sing seneng channel Bang Heri ya. Hari ini eh, saya mempunyai acara khusus ya. Acara ini memang khusus saya lakukan di hari ini sore-sore. Kayaknya saya mau melakukan pemupukan ya. Nah, bagaimana cara-cara untuk pemupukan yang biasa saya lakukan ini nanti di sore hari, sekaligus tutorial cara pemupukan dan dosis yang diberikan pada tanaman ubi jalar kita. Nah, bagaimana kawan? Ini nanti ya. Nah, ini sebelum saya lakukan presentasi tentang cara pemupukan ala Bang Heri, wah, ya, kayak ala barangnya, gak apa-apa. Wes, pokoknya nyantai hari ini ya, sore-sore ya. Nah, saya selalu memakai Ponska ya, Ponska subsidi ya, yang seperti ini. Nah, ini butirannya agak merah-merah pink. Itu adalah salah satu pupuk favorit yang saya pergunakan di setiap saya menanam ubi jalar ya. Di samping ada pupuk yang lain ya, seperti itu. Nah, oke kawan, hari ini agendanya saya akan memupuk varietas ubi jalar saya ya. Ini memasuki usianya 27 hari ya. Nah, ini adalah pada lahan yang sama seperti yang kemarin, tetapi di daerah atau bedengan-bedengan ini adalah kita tanam di belakang, selisih dengan yang kemarin-kemarin. Ini sudah kategorinya lumayan bagus ya. Nah, kemarin sore sudah saya lakukan penyemprotan hama ya, karena di sini banyak sekali yang namanya ulat sama belalang ya. Nah, ini contohnya masih ada nih. Yang kemarin sudah saya spray itu mati ya. Belalang, ulat itu semua alhamdulillah bisa teratasi. Ini hari sudah saya cek. Nah, ini untuk penyemprotan saya pakai Kempo ya. Merek Kempo adalah merek dari pemerintah yang termasuk berbahan dasar organik ya, jadi pestisida alami, jadi aman kita pakai untuk membasmi serangga ya. Nah, ini saya memakai yang alami ya, atau terbuat dari olahan barang-barang atau yang tanaman obat yang ada di sekitar kita, yaitu mereknya Kempo ya. Itu tidak mempunyai bau tapi mempunyai kualitas yang cukup bagus untuk pengendalian hama khususnya belalang dan ular alias ulat yang bikin geli kemarin ya. Nah, ini untuk pemupukan ini sama kita tetap memakai Ponska subsidi ya. Ini sing harganya murah ya, terjangkau. Nah, ini salah satu kenapa kok tidak memakai yang non subsidi. Nah, itu ya. Ben regane murah kita dapat untung. Ya sebenarnya kita juga bisa memakai Ponska yang non subsidi, tapi harganya kan ya 2 kali lipat lebih ya. Jadi mending saya pakai Ponska subsidi ya. Biasanya kalau kategori jumlah dalam satu karung bobot 50-an kilogram itu ya, untuk Ponska itu kita bisa memupuk sejumlah 2.500 sampai 3.000 batang ya. Nah, sekali mupuk. Nah, seperti itu. Nah, dengan dosis yang sangat sedikit sekali ya, untuk varietas-varietas unggulan kita di musim penghujan. Nah, ini keunggulan dari Red Kasdo itu lebih tahan terhadap yang namanya serangan penyakit keriting ya. Itu lebih aman di saat penghujan, karena memang masa-masa penghujan itu penyakit keriting identik datang duluan ya. Jadi kita juga salah satunya harus memilih ubi-ubi apa yang kita tanam pada musim penghujan, mulai dari yang tidak menjalar, yang cocok di musim dingin, dan juga yang tahan terhadap penyakit busuk batang dan juga penyakit keriting. Nah, contohnya saja yang saya kembangkan yang paling tahan adalah Red Kasdo 1 dan 2, ada Pelangi Madu ya, dan juga semua varietas gemoy. Itu varietas yang unggulan di sini yang tahan terhadap serangan penyakit keriting ya. Ya tidak menutup kemungkinan semua tanaman itu terkena keriting, tapi
varietas yang barusan saya sebutkan itu lebih tahan ya. Kalaupun ada itu sangat minim sekali ya. Tapi kalau tanpa adanya penyakit keriting itu tidak ada ya. Semua bisa terjangkit. Tapi varian-varian yang barusan saya sebutkan tadi lebih tahan terhadap penyakit keriting. Contohnya kayak gini, aman ya. 27 hari pasca tanam ini sudah waktunya kita lakukan pemupukan. Nah, kayak apa Mas pupuk iki ya. Dosisnya, nah kalau kita melihat tanaman sudah kayak gini, wes mulai Bang Heri ya wis marem. 17 jenis kayak gini itu jos ya, bagian tanaman ini sudah mulai banyaknya tumbuh nih tunas ya, walaupun kemarin bibit yang kecil ya sudah bagus ya. Ini untuk bedengan-bedengan yang bagian ini kemarin saya memilih varietas yang cukup bagus ya, cukup standar saya tanam karena adalah varietas ini akan jadi andalan saya di tahun depan. Nah, ini belalangnya yang kemarin sore juga mati ya. Walaupun kita memakai pestisida organik, kualitasnya tidak kalah. Ini adalah Red Casdo 1 ya. Yang ini adalah Red Casdo 2. Wah, ini nuansanya ungu ya. Daunnya sama, bentuknya sama. Yang membedakan yang secara nyata dari daun pupus ungu sama ungunya agak kur-kur banget pokoknya. Oke, ya kawan, dosisnya kayak apa ya? Wes ketimbang panggah tinta ini ya. Iki Bang Heri kok dosisnya randang diomong nih yo tak. Nah, gini ya. Untuk dosis pemupukan pertama di usia tanaman sudah memasuki 27 hari karena musimnya musim penghujan ya. Biasanya saya mau melakukan pemupukan kalau tidak musim penghujan atau musim kemarau, saya lakukan di antara usia 10 sampai 15 hari untuk pemupukan pertama. Tapi bisa lakukan juga di usia 50-an ya, 45 sampai 50 hari untuk pemupukan kedua di musim kemarau. Tapi kalau di tempat saya, Nek Bang Heri mau memupuknya di banyaknya curah hujan cuman 1 kali ya, dilakukan pada usia 25 atau sampai 30 hari ya. Ini saya ambil tengahnya di usia 27 hari saya lakukan pemupukan yang pertama dan terakhir. Yang ngono ngirit ya. Tapi ditunggu aja nanti ya hasilnya kayak apa pemupukannya yang dilakukan Bang Heri itu pertama dan terakhir di usia 27 hari. Nanti simak aja perkembangannya di setiap hari. Nah, ini rumput-rumput kemarin sudah saya jabutin masih ada ya. Sisa-sisa gerinting itu ngeri wah di sini. Nah, oke. Nah, ini saya memakai sendok ya. Sendok ini nek neng kene jeneng iki sendok bebek ya. Wah, kenapa kok dinamakan bebek? Mungkin ya bentuknya kayak bebek ya. Nah, seperti ini. Nah, dosis yang saya berikan cuma segini ya. Sesendok kecil ya. Nah, caranya seperti biasa ya. Kalau ini batang, nyari yang agak kecil. Nah, ya ini berdiri, ini juga. Nah, taburkan. Nah, seperti ini ya. Lakukan pada masing-masing batang itu cuma segini ya. Nah, ini hanya untuk merangsang akar yang sudah ada itu akan menjadi lebih besar ya. Jadi karena bahan umbi itu adalah akar yang perdana keluar dari batang. Jadi nutrisi atau suplai makanan harus kita perhatikan di saat tanaman kita itu sudah memasuki masa-masa untuk pembentukan umbi. Nah, seperti ini ya. Lakukan dengan teknik memutar ya. Jangan ditaruh cuma di sebelah kanan, kiri, atau samping ya. Usahakan walaupun dosis yang kita berikan itu cuma sesendok, itu usahakan merata mengelilingi batang pokok yang kita tanam. Ya ngono kuwi metodene Bang Heri iki wis ngono kuwi. Ya wis ta, kena dicontoh nek ndak percaya ya aja dicontoh, nek percaya ya diikutilah. Metodenya kayak gini seperti biasa ya. Nah, tapi saya jarang memakai sendok ya, sangat jarang ya. Karena hari ini tangan saya juga kena sesuatu tadi agak panas, akhirnya pakai sendok ya. Jadi lebih lambat. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting hari ini saya lakukan pemupukan sekaligus tutorial buat kawan-kawan yang menginginkan bagaimana cara pemupukan ubi jalar ala Bang Heri, gitu ya. Terus aman pokoknya. Nah, usahakan saat kita memupuk itu jangan mengenai batang ya. Karena
kita memakai pupuk kimia kalau mengenai batang itu akan berisiko batang itu akan rusak ya, kering, yang jelas seperti itu. Nah, tetap beri jarak aman dengan batang tanaman ubi jalar kita, yaitu antara 3 cm sampai 5 cm saja, aman pokoknya. Nah, setelah kita lakukan pemupukan ini, kita timbun ya, nanti ditimbun pakai tanah gembur walaupun cuma tipis. Fungsinya agar pupuk yang kita berikan ini kalau kehujanan tidak larut terbawa arus, saat panas tidak menguap secara cepat atau sia-sia ya. Jadi lebih baik kita lakukan pemupukan itu secara teratur dan dipupuk dengan ditimbun ya. Ini lakukan pemupukan, kemudian berikan tutup walaupun cuma sedikit. Tapi kalau sudah dilakukan mungkin pemupukan yang kedua atau sudah keadaan tanaman itu rimbun sekali, itu kita nggak perlu menimbun. Tapi kalau masih seperti ini di masa-masa pertumbuhan, lebih baik kita lakukan dengan penimbunan walaupun tipis sekali ya. Yang penting pupuk yang kita berikan itu tidak kelihatan dari luar. Ngono ya. Nek konangan semut ya ora mungkin dipangan ya, tapi nek konangan kudanan ya keli. Aman loh ya. Oke, menuju tadi sudah red casdo 1. Kita yang red casdo 2 ya. Nah, pertumbuhannya red casdo 2 itu lebih kelihatan seger ya. Padahal sama ya, usia 27 hari dengan pupus yang nuansa keunguan. Nah, ini sama-sama 27 hari, tapi kualitasnya red casdo mantap banget ya. Nah, ini sebagai sampel cara pemupukan yang sering saya lakukan untuk ubi jalar saya yang ada di sini ya. Untuk pemupukan dosis bisa menyesuaikan ya. Maksudnya menyesuaikan itu tingkat kesuburan tanah yang kita punya itu kan nggak sama ya. Jadi kadang ada kawan-kawan yang bertanya, Bang, pemupukan dilakukan berapa kali? Ada yang tanya gitu ya. Kita juga memberikan tutorialnya. Saya memakai pupuk itu cuma 1 kali, yang sering 2 kali itu kita melihat lahan kita. Kalau lahan bekas persawahan, walaupun tanpa pupuk sudah bagus ya, tapi usia panen lebih lama. Tapi kalau kita doping dengan sedikit pupuk seperti ini, itu akan pertumbuhan lebih cepat dan umbinya akan lebih banyak. Tapi kalau lahan itu bekas perkebunan kayu dan juga masih terdapat pohon-pohon besar di sekitar area tanaman kita, itu wajib kita lakukan pemupukan 2 kali di usia 10-15 hari yang pertama, atau pemupukan yang kedua dilakukan antara 40-50 hari yang kedua, agar umbi yang dihasilkan itu akan lebih maksimal ya, seperti itu. Oke, kita beri ya. Nah, contohnya kayak gini tadi ya, cuma 1 sendok bebek itu tidak semuanya ya, tidak sampai penuh, tapi kita lakukan aja seperti ini. Nah, berikan jarak aman ya, tetap ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau cuma pemupukan kita lakukan di sore hari juga santai ya. Enggak. Kalau akan hujan ya jangan mupuk. Apalagi kalau kita nggak sempat nimbun, wah rugi ya. Jadi lakukan pemberian pupuk itu juga mengikuti cuaca di tempat Anda ya. Maksudnya cuacanya itu mau hujan atau tidak, itu juga jadi salah satu perhitungan kita melakukan pemupukan pada tanaman ubi jalar ya, biar hasilnya lebih maksimal ya. Nek ra maksimal engko ya getun lur. Nah, apapun yang kita lakukan, contohnya saja pemupukan, kalau kita lakukan secara teliti sesuai dengan porsinya, itu akan hasilnya bagus ya. Nah, ini walaupun kecil, pupuknya dosinya sama ya. Jangan berikan pupuk berlebih ketika tanaman kita itu mempunyai tingkat keribunan masih kecil ya. Nah, kadang banyak juga yang mempunyai pengetahuan berikan pupuk yang lebih banyak di saat tanaman kita masih atau ketinggalan jauh dengan teman-temannya. Wah, ini nanti bisa over. Jadi ibaratnya katanya batang kecil kan disuruh makan banyak, ya mungkin ya. Lebih baik dilakukan dengan dosis yang sama ya, sama-sama standar kayak gini.
tabur mengelilingi. Nanti kalau sudah perkiraan tidak mampu mencapai target, nah itu kita baru menambahkan pupuk selanjutnya agar tanaman yang ada itu akan lebih bisa mengikuti temennya atau setara dengan tanaman yang sudah rimbun ya, aman ya, seperti ini. Nah, ini adalah red cashew ya. Nah, buat kawan-kawan, wah ini yang jelas jadi kejutan nanti ya. Red cashew kayak apa ya, semoga sesuai dengan yang sudah panen ya. Nah, ini saya nyepil dulu buat kawan-kawan. Ini red cashew 2 ya. Ini semua adalah deretan red cashew 2 di 27 hari pasca tanam ya. Karena untuk yang bagian atas sekitar 2000 batang itu sudah usianya berapa ya, 34 hari ya, lebih limbun dari yang ini. Tapi kalau yang ini masih usianya belum genap 1 bulan, tapi sudah lumayan ya, bagus ya. Nah, seperti ini yang ini sambil mengamati kalau adanya hama. Tapi alhamdulillah hama sudah tewas kemarin. Saya spray pakai ini obat. Nah, belalang pun juga mati ya, karena sangat mengganggu banyaknya daun-daun yang bolong. Akhirnya saya pakai pestisida yang organik ya. Tapi kalau kawan-kawan ada yang bukan organik di rumah ya bisa dipakai, tapi dosisnya rendah saja karena salah satu hama itu dengan dosis yang sedikit pun sudah mati ya, aman. Oke, jadi lanjutkan. Untuk Anda yang mungkin hari ini lagi aktivitas, nah seperti itu tadi ya tutorial dari Bang Heri, ala Bang Heri ya. Karena pemupukan itu kadang ya ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Tapi kalau saya cuman segini ya. Nah, ini mengintip umbinya ya. Ini 27 hari tanaman walaupun kecil. Nah, ini bahan umbinya sudah ada loh ya. Akar yang pertama, nah ini akarnya sudah besar. Ini adalah menandakan akar ini adalah bahan umbi ya. Jadi harus kita berikan nutrisi secara cukup agar berkembang lebih cepat sesuai dengan harapan kita ya. Itu aja yang perlu kita sampaikan di kesempatan sore kali ini ya. Mantap pokoknya, alhamdulillah. Nah, itu sambil menjabut gulma ya, karena gulma itu sangat mengganggu. Walaupun kecil, kalau sempat ya kita lakukan pencabutan seperti kayak gini ya. Nah, kita sisihkan di antar bedeng, sudah aman, mati ya nanti. Karena hari ini sudah 2 hari panas ya di sini. Biasanya tiap hari diguyur hujan terus sampai lahannya habis, perlu peninggian ulang. Serapopo. Yang namanya hujan disyukuri, kalau saat kita perlukan air kan sangat ini ya, harus ada ya. Nah, seperti ini. Kita harus tabur keliling seperti biasanya, seperti ini. Semua saya kelilingkan ya. Tujuan saya ini untuk pemerataan umbi ya. Umbi itu biar jangan hanya berada di sebelah. Jadi dengan pemupukan yang saya lakukan, insya Allah ubi jalar yang saya tanam ini nanti seperti yang ada di video-video kemarin ya. Umbi ini isinya akeh, tur keliling ya. Nah, seperti tanaman itu kalau kita tanam sesuai dengan arahan. Nah, contohnya ini, Vesto, tak jamin insya Allah bagus ya. Kalau nggak bagus ya mungkin ada faktor lain ya. Karena banyak faktor itu yang harus terpenuhi, bagaimana cara menanam, bagaimana cara memupuk, bagaimana cara merawat. Itu memang adalah kombinasi yang harus kita berikan atau yang lengkap. Tidak kita tinggal salah satunya. Seperti itu. Biar fokus keberhasilan itu pada tanaman kita ya. Jadi yes, ibaratnya orang sekolah ya jombolos ya. Nek sekolah, tapi nek pertanian ya seperti itu. Tahapan-tahapan demi tahapan harus kita perhatikan untuk hasil yang maksimal. Itu bukan cuma terjadi pada tanaman ubi jalar ya. Untuk pertanian memang semua di bidang pertanian harus sesuai dengan koridor masing-masing tentang metode, juga perawatan pasca tanam, pemupukan dan lain-lain, sampai kita akan menghasilkan produk yang berkualitas pada tanaman kita ya. Sekaligus hasil yang melimpah itu pasti akan jadi harapan dan doa untuk kita. Kalau kita sudah berdoa, harapan
harus kita imbangi dengan kerja dan kerja sesuai dengan porsinya kita. Ngono Kak ya, Lur. Oke, nah ini sebelum saya lakukan tak nyepil dulu ya. Ini adalah semua adalah area tanaman red cashew ya. Nah, ini beda dengan yang lainnya. Kualitasnya jos pokoknya. Tenan. Nek red cashew yang lain bisa lewat pokoknya. Yes, nanti ditunggu saja, nanti wes pokoknya kalau sudah waktunya untuk pembibitan saya infokan lewat channel Bang Heri ya. Tapi kalau saat ini untuk red cashew memang masih untuk kita kembangkan semua. Kemarin panen itu sudah habis semua, bibitnya kita tanam sendiri. Untuk indukan utama kita pindah ke lokasi untuk pembibitan. Jadi sekarang pun masih usianya sangat muda untuk pembibitan, belum bisa kita launching kemana-mana. Yang jelas berkualitas itu aja, intinya gitu ya. Nah ini red cashew yang kemarin kita tanam jumlahnya sudah hampir 3.000 batang. Tanam pertama kita punya 4 batang, tanam kedua sudah ada sekitar 100-an batang. Nah ini untuk yang ketiga kali ada 1.000 sama yang ini 2.000, berarti sudah sekitar 4.000 batang. Nah oke, moga saja berkembang terus red cashew untuk pertanian Indonesia. Semoga tetap jaya bersama kita semuanya ya. Buat teman-teman yang suka dengan ubi jalar, tetap semangat, apapun yang Anda kembangkan usahakan dijaga, dirawat sesuai dengan keinginan Anda. Pengen bagus ya bagus ngerawatnya, kalau cuman iseng ya jangan ya. Kalau iseng cuma kurang berhasil gitu aja. Yang penting tetap semangat, fokus. Salam tani Indonesia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.